Dilihat pasangannya, dilihat. Jangan lama-lama. Sekarang tolong dipegang tangannya. Nah, oke. Ya, boleh yang nah ini bagus nih yang berkeluarga saling bergandengan tangan Ya, ya. ya. Wah, ada yang mau dipegang. Ada yang mau, jangan, najis, najis. Jangan Ini begitu. geser aja Mbak Maria tukeran sama Mas Daniel biar Mbak Ilusnya nggak sendirian. Nah, gitu. Wah, Mary yang nggak bawa pasangannya ya. Aduh, tenang aja, enggak apa-apa, enggak Ada yang apa-apa. mau nangis loh nanti, janganlah. Enggak, dulu waktu kita belum belum menikah, pacaran kalau pegang begini ada rasa enggak? Sangat nyetrum loh, nyetrum. Sekarang nyetrum enggak? Wah, ini kayaknya, ini kenapa jadi nggak nyetrum ya? Ah, baterainya habis ya Pak. Oke, tapi firman Tuhan bilang kita harus hidup rukun. Keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak harus bergandengan tangan, hidup rukun. Nggak boleh walaupun sudah usia lanjut terus sama istri sama suami jadi tidak rukun. Nah oke ya, saya bacakan firman Tuhan ya, boleh dilepas dulu, dilepas dulu. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ada di depan ya? Baik. Saya bacakan untuk kita semua. Persaudaraan yang rukun. Dengarkan ya. Ini kan saya khotbah untuk diri saya, juga untuk Bapak Ibu, untuk kita semua. Persaudaraan yang rukun, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu ingin diberkati Tuhan? Di sini katakan rukun. Kalau enggak rukun, berkatnya enggak turun. Hidup rukun berkat. Oke, ini akan menghiasi semua kita, hidup rukun berkat turun. Memang betul-betul begitu. Ayat 1 saya bacakan dalam terjemahan yang lain ya. Ada terjemahan yang lebih bisa mungkin mengerti. Betapa mengagumkan dan betapa menyenangkan apabila kaum keluarga hidup dalam kerukunan. Keluarga hidup rukun. Lalu ada lagi kata-kata lainnya. Betapa indah dan menyenangkan bila yang bersaudara hidup bersama dalam damai. Jadi hidup rukun tuh hidup dalam damai, berdamai. Bapak Ibu, kita kan ingin diberkati Tuhan, harus hidup rukun. Tapi pertanyaannya, apakah setiap keluarga selalu hidup rukun? Yuk, jujur. Apakah kita selalu hidup rukun sejak kita menikah? Sejak kita jadi orang tua? Anak kita selalu rukun sama kita? Sayang, kita hidup rukun enggak? Ya, pernah tidak rukun pernah pasti. Pernah tidak rukun. Jadi idealnya kita harus hidup rukun, tapi pernah marah enggak? Pernah. Pernah nangis? Pernah. Pernah dibikin nangis? Pernah. Ya, mungkin Bapak Ibu kan lihat saya kalau di mimbar, baik banget tuh. Tapi istri saya pernah nangis gara-gara saya. Tidak dipukul, tapi dengan kata-kata. Kadang kata-kata lebih menyakitkan daripada pukulan, betul ya? Dan ketika istri saya nangis, nggak ada kata-kata lain selain saya peluk.
karena saya salah. Saya sudah tidak banyak bicara, saya peluk. Kenapa? Karena kalau tidak saya minta maaf dan saya juga tidak memaafkan, tidak ada kerukunan lagi, tidak ada berkat akan turun. Kenapa tidak rukun? Kenapa ya, Non? Kita tidak rukun itu gara-gara apa ya? Beda pendapat. Beda pendapat. Karena kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan yang buat suami itu biasa, tapi buat istri agak menjengkelkan. Betul ya, ibu-ibu yang benar bilang iya. Contoh, maaf ya, saya mau buka-bukaan ya. Misalnya nih, saya mau masukkan baju Bapak Ibu ke dalam lemari. Ketika membuka lemari suami saya, ternyata amburadul. Kenapa? Ternyata saya enggak tahu apakah ini hanya suami saja atau semua bapak-bapak juga begitu. Kalau iya bilang iya atau mantuk gitu aja ya. Kalau ngambil kaos yang bawah, asal tarik aja gitu ya. Betul apa enggak bapak-bapak? Banyak temennya. Dan itu membuat kami istri-istri ini sedikit curhat, agak kesel. Kenapa? Sudah ditata baik-baik gitu ya. Nanti besok masukkan baju lagi, ditarik lagi, yang atas mabul-mabul lagi begitu. Jadi Bapak Ibu, untuk rukun itu ternyata harus benar-benar sabar. Dengar Mas, sabar gitu ya. Memaafkan berulang-ulang. Jadi awalnya saya jengkel, saya kesel, tapi ternyata Diulang. begitu lagi ya. Akhirnya daripada ribut lebih baik saya memaafkan. Selalu memaafkan, ya sudah gitu lagi. Dan kadang saya juga harus mengatakan, karena ternyata beliaunya nggak paham ketika saya jengkel. Kan cowok-cowok, bapak-bapak, pria-pria begitu ya. Tidak bisa yang namanya apa itu? Nah harus ngerti sendiri itu tidak bisa ternyata. Saya tuh bukan dukun, jangan main kebatinan ya. Jadi ternyata bapak-bapak itu harus diberitahu, dikasih tahu ya. Akhirnya saya bilang gitu ya, gitu. Ya. Hal kecil Bapak Ibu. Ya mungkin masih Nah, banyak sebentar, saya tanya bapak-bapak. Narik baju tuh hal gede apa hal kecil? Kecil banget. Kok dipermasalahkan sih? Tapi, nah kita lihat ya, yang bikin tidak rukun bukan hal yang besar loh Bapak Ibu. Kadang hal kecil. Saya pernah, hal kecil nih. Saya sudah mandi, saya mau ke gereja, saya pakai baju yang menurut saya paling bagus, sudah rapi tinggal berangkat tiba-tiba. Loh kok pakai baju yang itu? Wah, itu saya langsung dongkol Bapak Ibu. Lah kenapa nggak disediain dari awal? Sudah suaminya pakai pakaian, tapi setelah jadi sudah tinggal berangkat baru bilang. Nah ini kan saya kan awalnya dongkol begitu Bapak Ibu. Tapi kemudian saya tahu oh istri saya tidak mengerti. Akhirnya saya bilang, saya yang ngalahin akhirnya. Non mau pakai baju yang mana? Sayang mau pakai baju yang mana? Terserah. Tuh, nah ini jawaban perempuan ya. Nah, ibu-ibu, kenapa apa sayang sini. Kita kan harus terbuka. Itu kata terserah, betul-betul terserah apa anda ibu-ibu? Oh bapak-bapak lebih keras, enggak. Mas, hari ini aku pingin makan apa? Terserah. Pingin makan tapi terserah lah, bapak-bapak harus ngelmu dulu ke Gunung Kidul, cari dukun yang paling bagus supaya bisa mengerti. Tapi yang bikin tidak rukun itu bukan hal besar loh Bapak Ibu. Kadang hal-hal kecil. Betul ya? Apalagi ya sayangnya? Itu masalah baju. Apa ya? Terus masalah makanan juga. Makanan. Ya. Waduh.
Maaf ya Bapak Ibu sayang sama saya ngasih petek banyak-banyak gitu kan. Tapi istri saya yang kasihan. Istri saya nggak suka petek. Nah, waktu baru menikah kan rasa cinta begitu luar biasa kan. Itu kalau baru mencintai itu apa ya? Kalau tai domba itu rasa apa ya? Aduh, rasa Pernah coklat ada makan. yang tahu. Pernah makan berarti. Nah, kalau baru jatuh cinta itu segala-galanya baik. Waktu saya baru menikah, saya tanya, belum, waktu pacaran kita ini ya, non suka pete enggak? Jawabnya apa saya? Enggak suka. Lah, saya tuh ya pingin makan bareng tapi pingin makan yang saya suka, istri saya enggak suka. Akhirnya yang saya lakukan adalah makan pete di saat dia tidak ada. Waktu ya sembunyi-sembunyi, tapi setelah menikah saya coba, istri saya nggak suka pete, ya wis saya puasa makan pete. Itu berapa lama ya? Hampir 1 tahun ya? Nggak sampai. Saya nggak makan pete karena saya mencintai istri saya. Karena kalau saya makan di depan dia pasti jengkel banget. Akhirnya ya sudah ngalah. Sekali waktu saya ke Bandung. Nah dari Bandung tuh saya bilang, non saya mau makan pete boleh enggak? Jarak jauh kan di sana dan itu sedang pergi pelayanan. Istri saya, ya enggak apa-apa. Nah, tapi pulang saya enggak makan pete lagi. Tapi Bapak Ibu, ini yang bisa membuat hidup rukun. Ketika saya belajar mengerti, sekali waktu, Dip udah lahir belum sih? Belum ya, Dip belum lahir, berarti masih istri saya lagi hamil. Terus kemudian pagi-pagi saya dibangunin. Nah dulu itu saya suka bangunnya siang Bapak Ibu, jangan ditiru ya. Ini pendeta kurang ajar nih, harusnya doa pagi enggak, jam 8 baru bangun. Sampai istri saya mencak-mencak, Kak Yanto tuh pendeta bangunnya kok siang. Ya iyalah dari tadi malam ngeloni istri kok. Sampai malu loh sama tetangga. Nah, tambah dimarahin saya tambah sengaja tidur. Bapak-bapak begitu enggak? Kalau istrinya jengkel malah dibuat menjengkelkan gitu kan. Nah sekali waktu istri saya tidak tahu kenapa tidak ada angin, tidak ada hujan. Pagi-pagi bangunin saya dengan mesra. Kak bangun kak, aku sudah masakin masakan. Aku sudah masak pete buat Kak Yanto. Saya bangun Bapak Ibu itu apa yang saya lakukan? Saya rangkul, saya cium. Ya. Kenapa sih? Kenapa pada iya gitu ya? Gak pernah dicium sama suami. Nah, ketika saya melihatnya begini, kalau kenapa tidak rukun? Karena kita tidak mau mengerti pasangan kita. Kita tidak mau menghargai pasangan kita. Kita tidak mau menempatkan pasangan kita pada hal yang dia mau. Itu yang membuat kita tidak rukun. Betul ya, Sam? Iya. Jadi Bapak Ibu, ada satu tips. Ketika kita di dalam berkeluarga, di dalam rumah tangga, suami dengan istri, orang tua dengan anak, mari kita menempatkan keluarga kita itu sebagai hal yang utama. Jadi kalau saya sering mengatakan begini kepada di BPN ya, kami membina pasangan-pasangan yang menikah seperti ini. Coba ganti kata-kata pasif dengan kata-kata aktif. Kalau Bapak Ibu ingin dimengerti, marilah berusaha untuk mengerti. Jadi mari kita berusaha untuk mengerti daripada kita minta dimengerti. Mari kita berusaha untuk menghargai pasangan kita daripada kita minta dihargai.
Mari kita mengasihi daripada kita minta dikasihi. Kalau kita ingin dimaafkan, mari kita memaafkan. Jadi mari kita melayani, jangan hanya ingin dilayani. Jadi itu yang mari itu ada di dalam pikiran kita ketika saya ingin melayani suami saya, saya ingin melayani istri saya ingin melayani orang tua saya ingin melayani anak saya, tapi bukan dilayani. Kalau pikiran itu yang ada dalam hati kita, yang selalu kita perkatakan, yang selalu kita lakukan, itu akan meminimalkan terjadinya konflik dalam keluarga, Bapak Ibu. Kalau kita selalu menuntut, misalnya suami menuntut untuk selalu istrinya melayani, atau istri selalu menuntut untuk dimengerti oleh suaminya. Selama kita masih saling menuntut, maka tidak akan pernah ada yang namanya kerukunan dalam keluarga. Oke, kalimat apa tadi? Menuntut. Menuntut. Ya. Ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, coba kita ini dari apa yang saya sampaikan tadi, suami istri atau keluarga harus saling apa ya? Saling apa tadi? Saya nggak makan pete loh. Ya, mengalah. Ya, itu bahasa kalau mengalah negatif ya. Kalau positifnya apa? Memahami, saling mengerti, saling memahami. Mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau istrinya sudah tidak suka, lakukan terus apa tidak suami-suami? Ngumpet-ngumpet. Saya yang tanya ya, biar saya tanya. Istri saya udah pret. Ngumpet-ngumpet. Kalau istrinya sudah tidak suka, suami-suami, apakah hal itu harus diulangi lagi, berulang-ulang? Tidak. Suami-suami yang mau mengerti istrinya, cium istrinya. Ayo cium. Jangan istri orang, istrinya sendiri. Ya, oh betul, buka maskernya dulu. Dicium, siapa tahu di rumah jarang dicium. Cium sekarang Pak Beni. Nah. Iya. Saya nggak lihat Pak Marjono cium ibu loh. Iya, baik. Aduh, kok ada kerusuhan di sana ya? Pak Samari kayaknya udah nyosor dari tadi dah. Oh gitu ya, nggak mau. Oke. Jadi harus saling mengerti, proaktif. Jadi kita dulu yang mengambil posisi ya. Kalau sudah tahu pasangannya nggak suka, ya sudah kita belajar mengerti, memahami. Kemudian di SPK itu ada satu kata, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Bapak Ibu maaf tidak mengajari Bapak Ibu yang sudah sepuh ya, tetapi saya belajar dengan istri karena istri ibu-ibu itu kan makhluk halus ya, halus banget, hatinya halus. Iya. Modus. Hatinya itu halus banget gitu ya, sampai yang mendekati itu harus seorang dukun. Pakai ilmu kebatinan, karena halus, pingin dimengerti. Nah, kalau saya awal-awal kami sempat ribut. Gara-garanya istri saya bangun pagi, nyiapin segala sesuatu untuk anak, capek rupanya. Nah, suaminya enak-enak tidur, pulas gitu kan. Nah, istri saya belum terbiasa waktu itu bicara dengan saya langsung. Istri saya masih pakai ilmu kebatinan. Jadi lewat gleser gitu ya, lewat ini kenapa sih kok orang masak di dapur kok bolak-balik ke kamar gitu kan. Saya bingung ini apa. Lah, tambah saya tidur kok gerakannya tambah hebat gitu.
tiba-tiba pintu dibanting, jebret. Ya ampun, saya bangun kaget. Saya bilang, Non, ada apa Non? Ada apa sayang? Ini kayak tuh enggak ngerti, orang kerja, orang udah dari pagi enggak mau bantu. Aduh sayang, enggak usah marah, sudah kasih tahu saja. Tapi saya kebangetan kan, sudah pakai cara halus nggak bisa, dibanting itu udah ilmu paling terakhir. Tapi sejak itu saya bilang, kalau sayang, kalau saya lakukan sesuatu, jangan pakai ilmu kebatinan, bicara. Suami istri biasa bicara enggak? Ya, biasa ya Pak ya, Bu ya, biasa ya. Tapi kadang kalau bicara suaminya marah enggak? Nah itu marah katanya. Saya juga begitu kok. Istri saya bicara kadang saya melotot dulu. Kadang kalau maaf ya, saya agak perfeksionis. Kadang begini, apa yang diucapkan kalau tidak pernah dilakukan saya menuntut. Karena saya orangnya begitu. Apa yang saya ajarkan ke Bapak Ibu biasanya saya lakukan dulu. Nah kalau sudah saya lakukan saya ajarkan. Nah kadang kalau istri saya bicara, saya suka mikir dulu, ini sudah dilakukan apa belum? Kalau sudah dilakukan, saya akan ikuti. Bapak Ibu, kita harus saling mengerti, saling memahami. Sayang? Iya, baik. Saya akan bacakan satu tadi saling mengerti ya. Saya akan bacakan satu ayat Bapak Ibu, untuk ibu-ibu khususnya. Ya, ini bukan satu ayat yang asing. Jadi saya akan bacakan di dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 dan 24. Saya akan bacakan ayat yang ke-22 terlebih dahulu. Ini tips untuk istri, nanti ada untuk ibu-ibu ya yang sudah tua gitu. Ada firman Tuhan katakan ya. Dalam Efesus 5 ayat yang ke-22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada terjemahan lain yang mengatakan bahwa di dalam terjemahan Alkitab versi yang mudah dibaca dikatakan seperti ini. Hai istri, relalah melayani suamimu sama seperti Tuhan. Ini saya mengatakan kepada ibu-ibu, kepada istri-istri, kepada adik-adik yang besok besar mungkin jadi istri ya. Jadi kata-kata di sini dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu. Di terjemahan lain dikatakan, hai istri relalah melayani suamimu. Ibu-ibu ada di sini yang masak untuk keluarga dengan dongkol. Terus Ada. keasinan gitu ya. Terus kasih garam yang banyak sengaja biarin. Ini bukan satu kebetulan ibu-ibu. Tadi sore saya pulang dari nganter anak saya sempat istirahat sebentar, rebahan gitu, terus buka-buka Facebook ya. Terus di Facebook itu ada klip drama Korea, Bu-ibu. Ini untuk ibu-ibu ya. Ada klip drama Korea dan saya lihat. Jadi di situ mengisahkan ada seorang suami yang intinya dia selingkuh begitu ya. Dia selingkuh, kemudian ketahuan sama istrinya, pulang istrinya marah-marah panjang lebar gitu ya. Terus istrinya itu bilang begini, kurang apa aku dari dia, jadi dari pelakornya gitu ya, dari yang diselingkuh itu, kurang apa aku dari dia, aku lebih cantik, aku lebih pintar, aku lebih sukses, kenapa kamu lebih memilih dia? Jawaban suaminya tuh simpel, karena makanan. Si istri ini marah, makanan, kenapa makanan yang itu jadi titik si suami ini selingkuh. Setelah istrinya panjang lebar marah gitu, ini rupanya suaminya sudah jengkel ya, ibu-ibu. Kemudian si suami ini bilang begini, kamu tidak pernah masak buat saya. Padahal saya pulang kerja saya lapar. Ketika pagi hari saya mau berangkat kerja kamu hanya beri saya susu dan sereal. Padahal saya butuh makanan berenergi, butuh makanan bergizi untuk saya bekerja. Saya bekerja untuk kamu menghabiskan uangku, kamu membeli segala sesuatu dengan uang saya. Tapi apa yang kamu buat buat saya?
kamu tidak mau masak buat saya? Simpel Bapak Ibu. Jadi kalau pagi saya mau berangkat kerja, keluar dari rumah, saya mampir ke restoran di dekat tempat kerja saya. Dan rupanya ibu-ibu dia selingkuh dengan si tukang masak restoran itu. Begitu ibu-ibu. Hanya karena apa? Karena istrinya ini tidak mau masakkan suaminya. Simpel ibu-ibu. Dan istrinya ini marah begitu ya. Terus kemudian si suami ini bilang begini, kamu tahu ketika kamu masak buat saya merasa dihargai dan dihormati sebagai suamimu. Dan itu saya tidak pernah mendapatkan dari kamu. Langsung diem ibu-ibu. Satu hal yang simpel ibu-ibu. Tanya bapak-bapak ya, betul enggak begitu bapak-bapak? Mungkin ada yang iya, ada yang enggak ya. Mungkin ada yang iya, ada yang enggak. Merasa dihargai enggak kalau sama istrinya dilayani? Iya, pasti merasa dihargai ya. Istri saya ini enggak suka masak, bisa masak tapi enggak terlalu suka masak. Tapi sekarang ini suka masak gitu Bapak Ibu. Dan Ya jadi Mbak Sri. Iya. Jadi kalau saya disiapkan makanan, saya merasa ini hal yang excellent buat saya. Karena saya nggak suka dilayani sebetulnya. Tapi ternyata walaupun saya tidak suka dilayani, saya tuh gampang kok makan, nggak ada makanan juga bisa masak sendiri gitu ya. Udah terbiasa. Tapi ketika tiba-tiba disediakan nih Kak makanan dimakan, diambilin minumnya. Wow, kayak jadi raja ya Pak Beni. Dan kita tambah sayang ya. Ternyata bukan enak atau tidak enaknya makanan itu, betulkah Bapak-bapak? Tetapi perilaku ibu-ibu, perilaku istri-istri yang mau dengan rela melayani suaminya, itu yang berharga untuk suami-suami kita. Dengan rela ya sayang. Oh iya rela. Dengan rela. Dengan ada rela. yang masak, nih makan. Nggak bisa begitu. Nggak boleh begitu ya. Jadi ibu-ibu mari ya, mari melayani suami kita dengan rela. Rela mencucikan bajunya, rela mensetrikakan bajunya, rela, ada yang enggak. Laundry, kasih duitnya Pak gitu ya. Iya, jadi ibu-ibu kata-kata tunduk kepada suami itu bukan hanya artinya manut, ya tunduk gitu siap gitu ya, tapi di sini mengandung arti tunduk itu ada kerelaan untuk kita menjadi istri, melayani suami kita, melayani anak-anak kita, gitu ya. Ibu-ibu kalau mungkin ya kadang buat anak itu lebih ini daripada buat suami. Kadang anak tuh dipasok makanan yang enak-enak gitu ya. Yang enak buat anaknya dulu ya, enggak tahu ya. Kalau saya kadang gitu, kalau ada makanan yang Dev suka gitu ya, saya selalu bilang ini jangan dimakan, ini buat Dev gitu. Kadang saya jadi cemburu gitu, kok Dev terus punya saya mana? Tapi pinter, Kak kayaknya tuh ada pete di belakang, selesai. Nah sekarang buat suami-suami ya, tadi buat istri, saya bacakan buat suami. Ada di Kolose 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Kok firman Tuhannya bilang begini ya? Apakah betul suami-suami suka berlaku kasar terhadap istri? Oh. Wah, yang rusuh sebelah sana nih. Ya, mungkin kita suami-suami berlaku kasar tidak dengan tangan, tidak dengan kaki, tapi mungkin dengan kata-kata kita kasar. Kita mengata-ngatai istri kita dan istri kita sampai menangis. Dan firman Tuhan katakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Di terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Setiap suami wajib mengasihi istrinya dan tidak boleh menyakiti dia. Ini terjemahannya seperti itu. Ada lagi yang lebih mudah dimengerti. Para suami
Kasihilah istrimu dan bersikap lembutlah kepada mereka. Kalau kasar tidak mengerti lembut. Lembut itu berarti ya belajar jadi kayak orang Solo gitu ya. Jangan kata-katanya nyengak. Ini suami-suami nih. Ya, ini saya juga belajar loh Bapak Ibu. Saya ini orangnya kan orang mandiri gitu ya. Mandi sendiri sampai 39 tahun gitu ya. Udah beristri juga nggak pernah dimandiin sih. Iya, kalau mandiin istri saya pernah gitu ya. Ih, kok porno Pak Yanto? Lah istrinya sendiri nggak ada yang larang kok. Kalau istri orang baru saya ditangkap polisi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi bersikap lembut para suami terhadap istri. Sekarang untuk anak-anak. Bapak-bapak nih ya terhadap anaknya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Ini juga bisa dengan tindakan tetapi juga bisa dengan kata-kata. Jadi bapak-bapak, kenapa anak-anak kita jadi berontak? Biasanya kata-kata kita itu menyakiti mereka. Karena itu mari kita jadi keluarga yang baik. Istri mengasihi suami, suami mengasihi istri, orang tua mengasihi anak. Mengertos Bapak Ibu? Kok menteleng semua ya? Mengertos ya, mengerti ya. Ada lagi sayang. Oke, itu tadi untuk bapak-bapak ya. Sekarang untuk perempuan-perempuan tua seperti yang saya katakan tadi. Tolong disiapkan Titus 2 ayat yang ketiga. Untuk ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah maaf mungkin ditinggal oleh pasangannya begitu ya. Kita juga masih ada tanggung jawab ya. Titus 2 ayat yang ketiga. Saya bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Firman Tuhan jelas katakan ya, perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ibu-ibu, mbah-mbah yang sudah sepuh, cakaplah mengajarkan hal-hal yang baik. Kepada siapa? Ayat yang keempat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ibu-ibu yang sudah punya menantu, ibu-ibu yang sudah punya cucu. Ya, di sini firman Tuhan katakan hendaklah hidup sebagai orang yang beribadah, cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk menantu kita. Ya, apa yang diajarkan? Ayat yang kelima. Ya, ayat yang kelima yang diajarkan adalah hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu ya saya berkata, ibu-ibu yang sudah punya menantu, sudah anaknya sudah menikah, mari lakukan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita jadi teladan buat anak menantu kita. Teladan dalam hal apa? Mengatur rumah tangga. Dalam hal apa? Dalam hal taat kepada suami. Karena anak-anak kita tuh melihat kita. Ketika saya melihat orang tua saya melihat mama saya, dan saya juga dididik oleh mama saya bagaimana saya harus berlaku sebagai seorang istri. Mama saya pernah bilang sama saya waktu saya mau masuk dalam rumah tangga, kamu nanti ya kan Kak Yanto itu suka pelayanan luar kota, nanti kamu harus siap-siapin, baju-bajunya disiapkan, kalau mau keluar kota siapkan. Kamu harus jadi istri yang baik, kamu nggak boleh ya kalau di depan orang kamu marah-marah sama suamimu, kamu nggak boleh loh bentak-bentak suamimu, kamu nggak boleh. Itu saya dapatkan dari mama saya. Jadi mari ibu-ibu yang sudah punya menantu, punya istri, mari jadilah teladan untuk anak menantu kita. Apa yang jadi teladan? Ya hidup kita. Mari kita mendidik anak menantu kita seperti yang firman Tuhan katakan.
Biar semuanya ini kita hidup dalam kerukunan. Karena ketika kita hidup rukun, maka berkat akan dicurahkan dalam rumah tangga kita. Amin. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jadi Bapak Ibu berlaku di hadapan orang lain, di hadapan keluarga, di hadapan anak menantu, itu sebagai ibadah kita. Tetangga sebelah kita kan, apa yang kita kerjakan itu ibadah katanya. Hidup itu ibadah. Nah ini firman Tuhan sebetulnya berbicara begitu juga. Segala sesuatu lakukan sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Nah sekarang untuk anak-anak, ini boleh dicatat ya, dimasukkan di atas. Di dalam Kolose 3 ayat yang ke-20, firman Tuhan, sebentar, yang masih punya orang tua, tolong angkat tangan. Yang masih punya papa mama maksudnya begitu ya, yang masih hidup. Oke. Berarti kan ini anak ya, ini anak ya, oke. Yang anak dengarkan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Wah ini orang tua ini rupanya harus dihargai seperti kepada Tuhan kelihatannya. Karena kita harus taat kepada orang tua dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Jadi anak-anak, kita sebagai anak-anak, mari kita taat kepada orang tua. Karena firman Tuhan di dalam Keluaran juga berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Anak-anak, mantu, saya mantu nih, harus menghormati orang tua. Kalau orang tua kita sudah usia tua, jangan disia-sia. Karena waktu kita kecil, paling tidak 3 tahun orang tua kita merawat kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Ada enggak anak bayi yang cebok sendiri? Enggak ada kan? Enggak ada, tapi 3 tahun orang tua kita nyuapin kita, nyebokin kita. Paling tidak 3 tahun. Saya pernah tanya sama Dip di mana ya? Oh, Dip mau nyebokin papa 1 kali aja? Enggak mau kan? Tapi saya enggak ada masalah. Memang Bapak Ibu ada anak-anak kita yang mungkin rasanya jijik gitu ya. Tapi mau bagaimana kalau kita anak-anaknya tidak merawat orang tua, siapa yang merawat orang tua kita? Jadi di sini yang masih punya orang tua, punya papa, punya mama, ayo dirawat. Itu kesempatan untuk kita membalas budi orang tua kita. Saya tahu anak saya gede-gede, nanti dicarikan suster, perawat yang paling bagus Pak. Ya, anak itu kan kalau dia tidak bisa karena kerja, bisa uangnya dipakai untuk merawat orang tua. Jangan sampai tidak mau merawat orang tua, bisa kualat Bapak Ibu. Jadi selama orang tua bersama dengan kita masih hidup, apapun yang terjadi kita harus menghormati mereka. Amin. Ya, baik.